Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah kelas 7 yang Bapak banggakan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang aritmatika sosial bagian kedua. Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang penjualan dan harga beli, kemudian untung dan rugi. Oke, di part 2 ini kita akan mempelajari tentang persentase keuntungan atau persentase kerugian. Baik, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut saja ya pada materi kita, yaitu tentang persentase. Ini yang kemarin ya, yaitu untung dan rugi, harga jual, harga beli, untung dan rugi. Nah, hari ini yaitu menentukan persentase untung atau rugi dari harga beli. Kemudian menentukan harga beli atau harga jual jika persentase untung atau rugi diketahui. Oke, kita lanjut saja. Menentukan persentase untung atau rugi dari harga beli. Oke, yang pertama, persentase untung. Rumusnya harus kita ingat ya. Persentase keuntungan. Oke, rumusnya harus diingat ya. Persentase keuntungan sama dengan untung dibagi pembelian. Ya, dibagi harga beli dikali 100%. Nah, ini untuk mencari persentase keuntungan. Kemudian untuk mencari persentase kerugian sama dengan rugi dibagi harga beli atau pembelian dikali 100%. Ya. Kalau keuntungan berarti untung dibagi harga beli, kalau kerugian rugi dibagi harga beli. Kemudian dikali dengan 100% untuk mendapatkan persentasenya. Oke, itu ya untuk rumusnya ya. Tolong diingat-ingat ya, dicatat baik-baik. Kemudian contoh pertama. Pak Ibrahim membeli sepeda motor seharga 10 juta dan dijual seharga 12 juta. Berapa persenkah keuntungan atau kerugian Pak Ibrahim? Yang ditanyakan persentase keuntungan atau kerugian. Penyelesaian yang pertama, diketahui harga belinya. Harga beli sepeda motor tersebut 10 juta. Kemudian harga jualnya yaitu 12 juta. Ditanyakan berapa persen keuntungan atau kerugian. Baik, karena harga jual lebih tinggi, ini harga jual ya, harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, berarti Pak Ibrahim mengalami keuntungan, maka diperoleh persentasenya sebagai berikut. Nah, berarti Pak Ibrahim ini mengalami keuntungan ya, karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Maka persentase keuntungan sama dengan untung dibagi pembelian dikali 100%. Oke, pembeliannya harga belinya 10 juta, kemudian dikali 100%. Untungnya berapa sih? Untungnya itu, untuk mencari untung, harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya itu 12 juta, dikurang harga belinya 10 juta. Maka untungnya yaitu 2 juta. Kemudian setelah dapat untungnya 2 juta, masukkan di sini untung. Nah, gitu ya. Setelah itu baru deh dioperasikan 2 juta dibagi 10 juta dikali 100%. Atau dicoret nolnya ada berapa ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di bawahnya kita coret 7. Sini harus 7 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisa 20. 20 per 1. Oh, 200 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 200 per 10 boleh, 20 per 1 boleh. Maka hasilnya 20 per 100. Jadi Pak Ibrahim mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Jadi Pak Ibrahim mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Seperti itu ya caranya ya. Kita lanjut. Nah, contoh soal kedua. Aisyah membeli sebuah handphone seharga 2.500.000. Setelah 2 bulan terpakai, handphone itu dijual dengan harga 1.700.000. Berapa persenkah keuntungan atau kerugian Aisyah? Penyelesaian. Diketahui harga belinya 2.500.000. Kemudian harga jualnya 1.700.000. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa persen keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Aisyah. Karena harga jual lebih rendah dari harga beli, maka Aisyah mengalami kerugian. Harga jualnya 1.700.000, kemudian harga belinya 2.500.000. Nah, ini lebih rendah ya. Harga jual lebih rendah daripada harga beli. Maka dari itu Aisyah pasti mengalami kerugian. Maka diperoleh persentase sebagai berikut. Persentase kerugian sama dengan rumusnya ini ya. Rugi dibagi harga pembelian atau pembelian dikali 100%. Nah, ruginya berapa? Kemudian pembeliannya berapa? Pembeliannya sudah tahu 2.500.000. Nah, sekarang kita cari ruginya ya. Cari dulu ruginya. Rugi didapat harga beli dikurang harga jual. Harga belinya 2.500.000, kemudian harga jualnya 1.700.000. 2.500.000 dikurang 1.700.000 sama dengan 800.000. Maka Aisyah mengalami kerugian sebesar 800.000. Kemudian ditaruh di sini 800.000 dibagi 2.500.000. Lalu hitung nolnya di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, coret ya. Coret semua 5 set. Kemudian yang di atas pun harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisa 800 per 25. Berarti sisanya 800 per 25. 800 per 25 sama dengan 32%. 800 dibagi 25, 32. Berarti hasilnya 32%. Jadi Aisyah mengalami kerugian sebesar 32%. Nah, seperti ini ya caranya ya. Udah ya. Yang kalian harus perhatikan adalah rumusnya, persentase kerugiannya, ini rumusnya, kemudian rumus ruginya juga harus kita perhatikan. Oke. Sampai sini paham ya? Itu persentase kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan harga beli atau harga jual. Jika persentase untung atau rugi diketahui, ini mencari harga beli atau harga jual dari persentase yang diketahui. Oke, untuk menentukan harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, atau untuk harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Nah, kalau keuntungan, kalau penjualannya dapat untung, maka harga beli ditambah untung. Kalau penjualannya mendapat kerugian, maka rumusnya harga beli dikurang rugi. Nah, ingat-ingat ini ya, untuk rumusnya ya. Kita lanjut
Contoh soal yang pertama. Idris membeli radio seharga 80.000. Setelah diperbaiki, radio tersebut dijual dengan untung 20%. Berapakah harga jual radio tersebut? Berapakah harga jual radio Idris ya? Oke, langkah pertama yang diketahui yaitu harga beli. Harga beli radio adalah 80.000. Kemudian memiliki untungnya 20%. 20% dari harga beli. Berapa kira-kira ya? Ini dia, harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Rumusnya nih. Harga belinya kita ketahui 80.000. Kemudian untungnya berapa? Untungnya 20%. 20% ini berapa? Dari 80.000. Kita cari dulu. Nah, untung sama dengan 20/100 dikali 80.000. Maka hasilnya 16.000 ya. 8 dikali 2 16. 16 bagi 1 maka hasilnya 16.000. Taruh di sini 16.000. Kemudian dijumlah 80.000 ditambah 16.000 sama dengan 96.000. Jadi harga jual radio Idris adalah 96.000. Seperti itu ya caranya ya. Pertama kita ketahui, kemudian rumus harga jual yaitu harga beli ditambah untung. Setelah itu kita mencari untung karena di sini Idris mengalami keuntungan 20%. Kita lanjut contoh kedua. Oke, Ibu Aminah menjual emas dan mendapat rugi 10% setiap gramnya. Ibu Aminah menjual emas dan mendapat rugi 10% setiap gramnya. Jika harga jual emas setiap gramnya 450.000, berapa harga belinya per gram? Kemudian kita cari ketahuinya. Misalkan harga belinya X ya. Karena ini harga jual emas setiap gramnya 450 ya. Oke, ini masih X ya. Misalkan harga belinya X karena harga belinya tidak diketahui, malahan harga belinya yang ditanyakan ya. Maka misalkan harga belinya kita ubah menjadi variabel X. Kemudian diketahui harga jual emas per gram, harga jualnya ya. Harga jualnya yaitu 450.000. Kemudian ruginya 10% ya. Atau rugi sama dengan 10/100 dari harga beli X ya. 10/100 dari harga beli, maka di sini ditambah X sama dengan diperkecil ya, 10/100 itu 1/10X. Kemudian ditanyakan berapa harga belinya. Oke, kita cari harga belinya yaitu nilai X-nya ya. Ditanyakan harga beli sehingga harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Maka harga belinya tadi kita misalkan X, maka taruh X-nya, kemudian ruginya 1/10X, 1/10X. Maka sama dengan X dikurang 1/10X, hasilnya 9/10X. Karena sama-sama variabel X, ini bisa dia dioperasikan ya pengurangannya. Oke, ini namanya sejenis ya. 9/10X. Karena harga jual 9/10X. Karena harga jual 400 ini ya, 450.000, maka harga jual ini kita ubah menjadi 9/10X sama dengan 450.000. Kemudian X sama dengan 450.000 ini berubah menjadi pembagian dibagi 9/10. Maka X sama dengan 450.000. Tadinya pembagian diubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan kedua harus kita dibalik menjadi 10/9. Setelah itu dioperasikan 450.000 dikali 10 kemudian dibagi 9. Hasilnya adalah 500.000. Jadi harga beli emas per gramnya adalah 500.000.
karena nilai X ini adalah harga beli. Maka harga beli emas per gramnya adalah 500.000. Oke, sampai sini insyaallah bisa ya. Kita lanjut. Nah, latihan. Silakan latihannya dikerjakan di buku tugas. Kemudian di para orang tua diberi nama dan kelas, lalu kirim di classroom. Itu ya. Silakan kerjakan latihannya di buku tugas. Baik, mungkin ini aja dari Bapak ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.